Anggaran pendidikan terus naik setiap tahun, namun tragedi sekolah rubuh masih terjadi. Apa penyebabnya? Benarkah ada permainan di dalam konstruksi bangunan? Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Eko, silakan. Ya Egan, kasus ambruknya atap sekolah SDN Gentong di Pasuruan, Jawa Timur telah menampar wajah pendidikan Indonesia karena seharusnya sekolah tempat menjemput cita-cita, bukan tempat menjemput nyawa. Jadi siapa yang salah kalau sudah begini? Kepala sekolah, Presiden Jokowi, atau kontraktornya? Namun yang pasti kasus ini membuat Jokowi marah untuk pertama kalinya di periode pemerintahan keduanya ini. Nah, apapun yang disampaikan Jokowi tersebut membuat publik bertanya-tanya apa yang salah dalam konstruksi bangunan ini. Ini pernyataan Presiden Joko Widodo. Ya kayak gini, November masih lelang, SD ambruk karena cepat-cepatan dalam pas kerja basah, hujan. Tidak mungkin pekerjaannya masih payung. Dan udah itu, dan udah begitu, bohong kayak gitu. Ini yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Nah, menurut Presiden Jokowi, buruknya kualitas gedung dan pembangunan sekolah, proyek berawal dari lambatnya proses lelang sebuah proyek. Ini sumber masalahnya. Dan idealnya proses lelang dilakukan di awal-awal tahun, seperti bulan Januari, bukan akhir tahun. Nah, sehingga jika dilakukan di awal tahun, proyek sudah selesai di akhir tahun. Namun yang terjadi apa? Jauh dari harapan. Akhir tahun masih lelang. Dampaknya apa? Kontraktor terburu-buru, pekerjaan tidak maksimal, dan juga dikerjakan saat musim penghujan. Dan jadinya kualitas yang dihasilkannya pun bisa kita tebak. Mudah ambruk, cepat rusak. Padahal uang yang digelontorkan juga tidak sedikit. Siapa yang rugi? Kita yang membayar pajak tentu yang menjadi yang rugi. Kemudian mereka yang menjadi korban dan juga pemerintah. Yang untung siapa? Ya, Anda bisa tebak sendiri siapa yang diuntungkan dari kasus ini. Nah, ketika yang awal saja sudah bermasalah, tentu berdampak kepada target lain. Seperti salah satunya adalah target renovasi dan juga rehabilitasi dan renovasi sekolah. Nah, awalnya saja pembangunan sudah salah. Dan juga yang kedua, rehabilitasi pun juga tidak dilakukan sesuai semestinya. Contohnya begini, sekolah dasar saja ditargetkan bisa melakukan renovasi kurang lebih 6.049 sekolah. Namun faktanya, realisasinya hanya 588 sekolah yang bisa direnovasi. Ini 10% saja tidak sampai dari target untuk renovasi. Belum lagi untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Dari target 10.000 sekolah yang akan direnovasi, hanya 3.815 sekolah menengah pertama yang bisa direnovasi. Ini yang sangat disayangkan. Padahal dana sudah ada dan ini juga membuat masyarakat pun juga merugi. Terutama siswa sekolah yang tidak berdosa pun menjadi korbannya. Dan kita juga bisa melihat dari laporan kinerja tahun 2018 di Kementerian Keuangan pun juga terlihat sebenarnya di Kementerian Pendidikan maksud kami dan Kebudayaan ada dari 1,7 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, 1,2 juta atau 69% tergolong rusak dan butuh perbaikan. Antara lain datanya seperti ini. Ini adalah ruang kelas di Indonesia. Ini kami ambil pada tahun 2018, total pada tahun 2018 untuk sekolah dasar saja. Untuk yang sekolah dasar yang baik ada 283.000. Kemudian yang rusak ringan ada 600.000. Kemudian yang rusak sedang ada 81.000. Kemudian ini yang rusak berat antara lain yang tidak bisa lagi ditempati atau perlu renovasi besar-besaran ada 107.000. Dalam arti kata, untuk sekolah dasar menengah di seluruh Indonesia ada 74% sekolah rusak dan butuh perbaikan. Tentu ini perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama di sini juga pemerintah. Nah, ini baru sekolah dasar saja. Bagaimana untuk sekolah menengah pertama atau SMP? Untuk SMP adalah untuk yang kondisi baiknya ada juga 106.000. Kemudian juga ada rusak ringan ada 193.000. Kemudian juga rusak ringan atau rusak sedang maksud kami ada 26.000. Kemudian rusak berat masih di angka 31.000. Dengan kata lain totalnya ada 70% sekolah menengah pertama yang mengalami kerusakan. Tingkatan ini yang kami sajikan. Kalau kami sajikan tingkat SMA dan sederajat lainnya tentu akan panjang waktunya. Tapi pertanyaannya, apakah banyaknya bangunan yang rusak ini pemerintah tinggal diam saja dan anggarannya bagaimana? Ada enggak? Jawabannya ada. Justru anggaran untuk pendidikan selalu naik setiap tahunnya. Nah, ini kita melihat bagaimana jumlah anggaran pendidikan untuk pendidikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, anggaran sendiri digelontorkan 391,3
391,1 triliun rupiah. Ini pada tahun 2015. Jumlah anggaran ini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kita melihat pada tahun 2019 jumlah anggaran naik menjadi 492 triliun rupiah. Terus naik. Dan inilah bentuk pemberian pemerintah untuk memperbaiki jumlah anggaran. Dan sudah 10 tahun lamanya kita mengadopsi 20% APBN untuk anggaran pendidikan. Namun hasilnya apa? Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, belum juga memuaskan alias mengecewakan. Banyak yang tidak tepat sasaran dan bertele-tele tidak seperti di Vietnam yang juga mengadopsi cara yang sama. Dan kalau kita melihat ini, kita bisa menyatakan jika sekali lagi kita berharap hal yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur tersebut tidak terjadi kembali. Dan semoga kasus rubuhnya ini adalah yang terakhir. Dan untuk pemangku kebijakan, kalau bisa cepat, jangan dipersulit lah. Dan ada yang udah dibangun, kalau misalnya dananya sudah ada dan bisa dibangun dan renovasi, ya silakan langsung direnovasi dan diperbaiki. Jangan terlalu banyak proses dan protokoler, tapi lambat menelurkan hasil. Nah, kemarin juga Jokowi dibuat marah terkait lamanya proses lelang ini. Dan untuk membahas bagaimana sih sebenarnya proses lelang ini, kita akan bertanya langsung kepada Roy Salam selaku dari Indonesia Budget Center yang telah terhubung dengan kita di layar telepon. Selamat siang Mas Roy. Selamat siang Mas Eko. Ya Mas Roy, kita tahu kemarin Pak Jokowi dibuat marah nih karena masih bertele-telenya proses lelang dan juga politik anggaran kita. Sebenarnya seperti apa sih rumitnya proses penganggaran dan juga lelang di Indonesia ini sehingga seharusnya bisa dilakukan di awal tahun, kenapa harus dimepet sampai akhir tahun gitu Mas Roy? Iya, jadi ini memang jadi masalah ya di dalam tata kelola keuangan, khususnya di daerah, di mana memang secara teknis dan politik itu mengalami ketidakmajuan ya. Maksudnya gini, secara regulasi kan sebetulnya sudah ditetapkan tahapan-tahapan di dalam perencanaan anggaran, kemudian pembahasan dan penetapan, lalu kemudian pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Nah, tapi seringkali jadwal itu tidak konsisten laksanakan ya. Misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu penetapan APBD masih ada yang menumpuk di bulan Desember gitu ya. Nah, padahal secara regulasi penetapan APBD itu sudah sampai keluar peraturan daerahnya itu di 30 November ya. Paling lambat itu 30 November. Nah, mengapa demikian? 30 November agar di bulan-bulan Desember itu para SKPD ya atau dinas ya sudah menyelenggarakan kontes lelang ya, atau juga sudah melakukan persiapan di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, tapi karena tadi ada keterlambatan di dalam pembahasan anggaran, sehingga kemudian proses lelang maju di tahun anggaran. Ya, ada daerah yang melakukan persiapan cepat, tapi sangat banyak daerah yang sangat lambat. Nah, sehingga pengadaan itu baru dilaksanakan di pertengahan atau di bulan ketiga akhir ya. Ya. Atau di bulan 3 tahun di semester ketiga di tahun anggaran. Nah, padahal kan kalau kita lihat apa yang sudah dibuat pemerintah pusat itu sudah mencoba mengubah beberapa regulasi yang memangkas birokrasi sebetulnya ya. Misalnya melalui peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana Perpres itu mencoba menggabungkan antara proses perencanaan PBJ dengan penganggaran, gitu ya. Tetapi
memang pada praktiknya penetapan APBD kita itu memang seringkali terlambat. Ya. Jadi intinya dari pusat sendiri sudah berusaha untuk memangkas sejumlah hal-hal yang bertele-tele ini. Sebenarnya jadi cara simpelnya seperti apa kalau misal seperti itu, Mas Roy? Jadi kalau misalnya dari pusat sudah mencoba memangkas ini, bagaimana harusnya ke daerah yang harus juga satu komando harusnya bisa dibikin singkat tapi jangan diperpanjang. Bagaimana sebenarnya solusinya, Mas Roy? Iya, saya kira solusi yang paling cepat adalah atau signifikan itu kementerian yang membidangi pembinaan terhadap pemerintah daerah ini harus bisa melakukan monitoring yang ketat terhadap itu pelaksanaan dari aturan yang sudah dibuat. Nah, kelihatan memang koordinasi monitoring yang dari pengamatan kami itu belum membuat pemerintah daerah itu benar-benar patuh gitu loh, mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat gitu ya. Nah, selain itu juga misalnya gini, instrumen fiskal harusnya bisa sejalan dengan upaya membuat pemerintah daerah patuh terhadap regulasi. Nah, sebetulnya gini, jadi pusat saat ini mencoba atau sudah berupaya menggunakan instrumen fiskal di dalam mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan di dalam pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran, gitu ya, lewat skema dana insentif fiskal, ya. Nah, tetapi memang itu belum bisa memacu, ya, belum bisa memacu daerah-daerah. Mungkin perlu ada satu instrumen yang lain, ya, yang langsung menohok kepada kepala daerahnya. Ya. Karena lambatnya SKPD ini kan juga dipengaruhi oleh perilaku kepala daerah yang acuh melihat tata kelola keuangan daerahnya, gitu ya. Oke, jadi pada intinya Mas Roy, ya kalau kementerian jangan cuma menelurkan sebuah kebijakan tapi juga dipantau proses itu di bawah. Mungkin begitu ya Mas Roy. Oke, terima kasih telah bergabung di Metro Siang. Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Kembali ke Anda di Studio Egan. Baik, terima kasih atas data-data dan juga wawancara yang Anda lakukan, Eko Frima Andani dalam segmen Fact Check.